Ada kisah sahabat, Pak. Dua orang sahabat sedang berantem, Pak. Bukan berantem pukul-pukulan, tapi berdebat. Enggak, ini kamu yang punya. Datang satu orang sahabat menengahi, Pak. Kenapa kalian ribut-ribut? Enggak enak dilihat orang nih. Ada apa, masalah apa kalian ribut-ribut? Apa kata sahabat yang pertama? Bang, dia ini sahabat saya. Terus apa masalah kalian? Kalian berteman terus berantem? Bukan begitu. Saya menjual tanah sama dia. Dan saya sudah berniat menjual tanah itu, berarti semua yang ada di tanah itu punya dia, termasuk tanam-tanaman di atasnya dan apa yang ada di dalam tanah itu. Barusan dia datang ke rumah saya membawa satu peti emas. Dia katakan dia temukan emas itu di tanah yang dia beli itu. Nggak bisa gitu, Bang, itu tanah haknya dia, kok dia kasih sama saya? Ternyata apa kata sahabat yang kedua? Antum tidak salah paham, bro. Saya tuh cuma niat beli tanah, nggak ada niat beli emas. Emas tuh punya kau. Oh enggak, punya kamu. Kamu yang berhak. Ternyata dua orang sedang berantem menolak satu peti emas, Pak. Kira-kira terulang lagi nggak kisah itu zaman now, Pak? Dulu Nabi ditawarkan gunung Uhud jadi emas sama Allah, ditolak, Pak. Hari ini emas di dalam tanah kita gali-gali, Pak. Tapi ngakunya pengikut Nabi, ngakunya pencinta Nabi. Kaif. Ini gimana hadirin sekalian? Ini saya juga, saya bicara tentang diri saya juga. Dunia terlalu besar dalam pandangan kita, Pak. Nah, nampak akhirat, Pak. Tertutup mata oleh dunia. Lalu apa kata orang kedua tadi? Bang, gini deh. Daripada kita ribut, mending kita kasih jam masih sama abang ini. Yang orang yang datang tadi. Orang yang ketiga datang tadi pun orang yang sempurna imannya. Dia katakan apa? Kalian memang enak-enak kalian. Gak bisa gitu. Kalian mau lepas dari masalah terus kasih masalah sama saya. Mereka memandang emas itu masalah, Pak. Hisab yang berat di akhirat. Apa kata abang yang ketiga datang tadi? Mendingan daripada kita ribut, kalian ke pengadilan deh, datang ke hakim. Kalian tanyakan sama hakim siapa yang berhak terhadap emas ini. Oh yaudah. Datang mereka ke pengadilan. Hakimnya pun orang yang sempurna imannya. Coba kalau hakimnya antum, Pak, bagaimana kira-kira, Pak? Ya udah pulang dah, ini gunakan untuk dakwah nih. Apa kata hakimnya? Solusinya, Pak. Pembeli, penjual, siap tuan hakim. Kamu punya anak enggak? Ada. Laki? Iya. Kamu punya anak? Ada. Perempuan? Iya. Bagaimana kalau kalian nikahkan anak kalian, jadikan emas ini sebagai maharnya? Baru berpelukan mereka, Pak. Ini baru jalan keluar. Mereka menolak dunia dengan kedua tangannya karena mereka mengenal dunia. Dunia ini ulama sampaikan seperti bayang-bayang. Tidak ada satu orang manusia pun yang mampu menundukkan bayang-bayang dengan mengejarnya. Satu-satunya cara menundukkan bayang-bayang adalah dengan meninggalkannya. Tinggalkan bayang-bayang, kejar cahaya. Allah perintah bayang-bayang mengejar kita. Ketika kita berada di bawah naungan cahaya jam 12 siang, barulah Allah hantarkan bayang-bayang tepat di bawah telapak kaki kita. Baru kita bisa injak-injak itu bayang-bayang, bisa taklukkan itu dunia. Jangan takut melepaskan dunia. Bapak pernah nonton di YouTube nggak? Coba nanti cari bagaimana cara orang Afrika menangkap monyet. Judulnya itu, Pak. How the African Catch the Monkey. Ternyata orang Afrika ini cerdik, Pak. Bagaimana bisa monyet itu tertangkap? Dia tipu monyet. Ada lubang kecil segini. Di dalam lubang itu semuanya kacang-kacangan besar. Di dalam lubang itu kacang-kacang semua. Lalu ditebarkan kacang-kacang di depan lubang tadi, masuk ke dalam lubang itu. Akhirnya monyet makan itu kacang-kacangan dan dimasukkan tangannya ke dalam lubang. Dan ternyata seluruh monyet ini serakah, Pak. Dia ambil kacang sebanyak mungkin, lalu dia tarik tangannya keluar, gak bisa keluar. Lalu si monyet tadi teriak-teriak, baru datang orang Afrika bawa tali ikat kepalanya. Padahal kalau monyet tadi mau saja melepaskan itu kacang, hadirin sekalian, dia selamat, dia bisa lari. Tapi dia tak mau melepaskan kacang di genggamannya. Dia tak berani melepaskan dunia. Jadi bapak-bapak azan berkumandang nggak ke masjid, Pak? Itu mirip-mirip lah tuh, Pak. 11-12. Saya tinggal di pinggir Danau Singkara, Pak, di Padang, di Solo itu. Saya ingat waktu kecil kalau pulang sekolah kita ke sawah nyari cacing, dan kita naik perahu, naik ke atas ke tengah danau mancing ikan. Yang suka mancing tentu tahu, Pak. Orang mancing ikan, yes. Kadang-kadang dapat itu ikan, tapi kadang-kadang habis itu cacing, ikan tidak dapat, Pak. Setelah saya selidiki, Pak, ternyata ada beberapa ekor ikan yang cerdas. Ketika dilihat cacing turun, dia langsung pasang aba-aba. Teman-teman, hati-hati.
Itu tipuan. Di dalamnya ada kail itu, jangan tertipu. Ini jebakan, jebakan. Tapi kata temannya, bang, tapi lapar kita bang. Boleh mendekat pelan-pelan, tapi jangan terlalu lebar buka mulutmu, hati-hati. Kata bosnya ikan tadi. Akhirnya mereka bergantian, Pak. Dikecup-kecup itu cacing, Pak. Habis, Pak. Cacing habis, dia selamat. Nah, ini kurang ajar ikan, Pak. Maka saya pesankan kepada jamaah Masjid Darussalam yang mulia, Bapak Ibu sekalian, kalau melihat cacing jangan terlalu lebar buka mulutnya. Paham? Kalau melihat dunia biasa-biasa saja, jangan terlalu serakah. Jangan terlalu lebar buka mulutnya lihat dunia. Dikecup-kecup dikit-dikit. Aman itu, Pak. Dunia ini kenikmatannya sedikit, kalau banyak menyusahkan, Pak. Antum paham, Pak? Dunia ini kalau sedikit nikmat. Kopi kalau segelas nikmat, betul nggak? Kita pulang istri suguhkan 1 gelas kopi nikmat, tapi kalau kita pulang istri suguhkan 1 ember kopi, terus kata istri habisin, nggak habis tidur di luar kau. Bingung kita, Pak. Makan 1 piring nikmat, betul, tapi kalau 1 bakul, Pak, la ilaha illallah. Maka hadirin sekalian, kita tertipu oleh dunia. Makanya saya bikinlah syair-syair itu, Pak. Dunia sementara, akhirat selamanya. Dunia bukan tempat tinggal, dunia ini tempat meninggal. Ya Allah.